Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan selawat beriringkan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, Anda semua, perkenalkan, nama Ustazah Larasati Ayuningrum. Anda semua dapat memanggil dengan nama Ustazah Laras. Nah, saat ini Ustazah diamanahkan sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7 dan kelas 8. Baiklah, pada pertemuan pertama kita ini, semoga Anda semua selalu semangat dalam belajar, mendengarkan materi yang akan Ustazah sampaikan sehingga Anda semua dapat memahami pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Ustazah. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai peran ulama dalam kemerdekaan dan pembangunan. Nah, Ananda sekalian, mengapa materi ini sebagai materi utama kita? Agar kita memiliki basic atau dasar yang kita ketahui bahwa ulamalah yang sangat memiliki peran penting dalam memperjuangkan persatuan Republik Indonesia. Nah, materi ini juga selaras dengan target lulusan Abdurrahab Islamic School. Target lulusan ada 4 poin. Yang pertama, akhlak mulia, sehingga dengan mempelajari materi ini kita memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, bersemangat mencari ilmu, mencari tahu kebenaran setiap ilmu yang kita dapatkan agar bisa kita realisasikan. Yang ketiga, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang benar kita tegakkan, yang mungkar kita jauhkan dan sebisa mungkin kita hindarkan. Yang keempat, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Baiklah, materi kita mengenai peran ulama dalam kemerdekaan dan pembangunan. Nah, pada pembukaan Undang-Undang 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, rumusan itu sungguh indah, bukan? Sesuai dengan rumusan akidah Ahlus Sunnah, memadukan aspek rahmat Allah Subhanahu wa taala dan usaha manusia atau kasab, yaitu perjuangan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dan kita mengakui bahwa Allah lah yang menganugerahi kemerdekaan. Dan pengakuan itu kita letakkan dalam pembukaan konstitusi dan sering kita baca pada upacara bendera. Dengan pemahaman seperti itu, sepatutnya bangsa Indonesia dan kaum muslim khususnya tidak boleh merasa bahwa kemerdekaan itu diraih semata-mata karena usaha perjuangan rakyat Indonesia saja, tapi kemerdekaan adalah anugerah Allah sehingga kemerdekaan kita pahami sebagai nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Baiklah, rumusan Undang-Undang Dasar. Nah, mengapa rumusan undang-undang itu sangat penting? Nah, Anda sekalian, rumusan itu dihasilkan dari pemikiran ulama dan cendekiawan muslim yang berunding dalam Panitia 9 dalam BPUPK tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting yaitu Piagam Jakarta. Alhamdulillah, dari rumusan di atas berkat rahmat Allah tidak diubah. Sebagaimana rumusan 7 kata pada awalan sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti kita pahami, 7 kata itu kemudian diubah dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Bung Hatta mengaku ia mendapat telepon dari seorang perwira Jepang yang mengaku menyampaikan aspirasi dari kaum Indonesia bagian timur bahwa mereka tidak mau bergabung dengan NKRI jika 7 kata itu tidak dihapus. Tapi bagaimanapun, peristiwa itu telah menjadi sejarah. Hikmah yang dapat kita petik yang pertama yaitu sebagai umat Islam, tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang patut kita syukuri atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merdeka dari segala perbudakan dan penjajahan. Tanggal 18 Agustus 1945 adalah hari yang tidak terlupakan. Itulah hari di mana para tokoh Islam menerima tuntutan kaum Kristen Indonesia Timur demi terpeliharanya kemerdekaan dan juga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semangat jihad.
Peristiwa tanggal 18 Agustus 1945 membuktikan kebesaran jiwa para ulama dan tokoh Islam dalam menyikapi persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya, sikap itu merupakan rangkaian panjang dari keterlibatan para ulama dalam berbagai perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, penjajahan bukan soal politik dan ekonomi, tetapi juga masalah iman. Sebab dalam penjajah tersebut membawa suatu misi, yaitu misi gospel. Nah, Ananda semua, apakah Ananda tahu apa itu misi gospel? Nah, baik, mari nanti kita diskusikan bersama-sama. Dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 16 dan ke-17, dalam buku Al-Syumardi Azra tahun 2005, yang mengungkapkan dua perjuangan ulama dalam melawan penjajah. Ada dua tokoh, yang pertama Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani. Nah, kita pertama akan membahas Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari memimpin sekitar 4.000 pasukan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Menurut satu versi, Syekh Yusuf berhasil ditangkap setelah komandan pasukan Belanda Van Happel berhasil menyusup ke markas Syekh Yusuf dengan menyamar sebagai muslim dengan pakaian Arab. Syekh Yusuf pun dibuang ke Sri Lanka dan Afrika Selatan untuk mengurangi pengaruhnya. Tetapi justru di kedua tempat itu, Syekh Yusuf berhasil mengembangkan Islam dengan mengajar dan menulis. Usaha Belanda untuk mengkristenkan Syekh Yusuf juga gagal. Pada poin keempat, Petrus Kalden, pendeta dari gereja Belanda tua Cape Town, yang gagal menjadikan Syekh Yusuf sebagai pemeluk agama Kristen. Selanjutnya, Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani, dikenal sebagai ulama paling terkemuka dari wilayah Palembang. Meskipun menetap di Mekah, Syekh Abdul Al-Samad memiliki kepedulian kuat terhadap kondisi Nusantara dan mendorong kaum muslim untuk melaksanakan jihad melawan penjajah. Bahkan, setelah kemerdekaan diraih, para ulama tetap mengawal kemerdekaan Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh kepahlawanan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan fatwa jihadnya pada tanggal 14 September 1945. Resolusi jihad dalam rapat para ulama konsul NU se-Jawa Madura. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Dan kedua, umat Islam terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Yang ketiga, kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim. Nah, kita ketahui bahwa ulama lah yang memiliki peran sangat penting. Nah, di mana ulama kini? Pada saat itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi umat Islam di Indonesia dan Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai wakilnya menunjukkan kebesaran jiwa dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Dalam fatwa mempertahankan kemerdekaan RI adalah wajib hukumnya, menunjukkan pembelaan hidup mati umat Islam terhadap NKRI. Merenungkan sejarah perjuangan para ulama dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan Indonesia, kita patut bertanya sekarang, di mana para ulama itu ditempatkan? Mengapa memperingati kemerdekaan oleh institusi kenegaraan hanya berupa upacara bendera? Mengapa tidak dilakukannya khatamul Quran atau mengulang sejarah para pahlawan yang telah berjuang? Bukankah kemerdekaan RI diraih dengan perjuangan yang panjang oleh para ulama dan syuhada? Nah, ulamalah yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada penguasa agar mereka senantiasa sadar akan amanah yang begitu berat. Sebagai pewaris dan pelanjut perjuangan dalam menegakkan misi kenabian, sepatutnya para ulama tidak merendahkan martabatnya. Maka dari itu, Ananda semua, mari kita kembali merefleksikan diri dan mari kita memperbaiki agar kita bisa menjadikan ulama-ulama kita dan cendekiawan muslim sebagai contoh dan tokoh yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekian materi kita hari ini. Sebagai bahan diskusi, ada dua. Yang pertama, penjajahan bukan soal politik dan ekonomi, tetapi membawa misi gospel. Nah, Anda sekalian, apa itu misi gospel dan mengapa demikian? Dan kedua, bagaimana peran ulama kini dalam pembangunan kemerdekaan? Apakah sudah mendapatkan posisi yang terhormat oleh pemerintah? Nah,
Silahkan Ananda jawab. Mari kita critical thinking dan mari pada materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita bagaimana para ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga banyak hikmahnya dan kita ambil berkahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.